Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huday Firdaus dari ULBI dengan program studi S2 Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan asesmen akhir semester untuk mata kuliah Sistem Informasi dan Teknologi Logistik. Pada kali ini, materinya adalah Sistem Informasi SCM pada kegiatan ekspor-impor pada Julong Group Indonesia. Ini adalah latar belakang untuk kegiatan ekspor. Pada proses ekspor, untuk melihat stok ketersediaan barang masih mengandalkan manual report dan tidak bisa terlihat pada sistem SAP, dan implementasi SAP tidak semua unit bisnis menggunakannya. Yang kedua adalah kurangnya akurat data barang karena masih manual dan harus double check lagi ketika akan proses pemuatan. Yang ketiga adalah penginputan informasi kontrak pembelian menggunakan sistem lain selain SAP yang belum terintegrasi. Yang keempat adalah kesulitan untuk menarik data antara beberapa divisi karena sistemnya tidak terintegrasi. Yang kelima adalah terlalu banyak form report untuk kegiatan dan monitoring yang menyebabkan penginputan data berulang kali. Lalu untuk kegiatan ekspor, latar belakangnya adalah pembelian barang import oleh purchasing yang tiba-tiba tidak dikoordinasikan terlebih dahulu. Yang kedua adalah purchasing di masing-masing site terkadang masih melakukan pembelian langsung tanpa melalui purchasing head office. Yang ketiga adalah belum diimplementasikannya sistem SAP pada keseluruhan unit yang mengakibatkan tracking aset import menjadi lebih sulit. Yang keempat adalah banyaknya pemindahan aset atau barang import antar site yang tidak dikomunikasikan ke HO sehingga pencatatan dan monitoring menjadi lebih sulit. Yang kelima adalah kurangnya komunikasi antar pimpinan antar site dengan HO sehingga proses import barang terhambat. Dari beberapa latar belakang tadi bisa disimpulkan permasalahan yang terjadi adalah sulitnya memonitoring barang dan pengiriman akibat tidak adanya integrasi data. Yang kedua adalah masih adanya proses pencatatan manual dan banyak form laporan. Yang ketiga adalah kurangnya koordinasi antar divisi dan site. Keempat adalah desentralisasi pembelian barang tanpa kontrol pusat dan kesulitan pelacakan aset. Yang kelima adalah visibilitas data pengiriman. Tujuan dari pengembangan sistem logistik ini ialah meningkatkan akurasi data dan menghilangkan duplikasi input. Dengan pengembangan sistem logistik yang baru, meminimalisir inputan manual dan juga meningkatkan akurasi data, mewujudkan integrasi data lintas divisi. Dengan pengembangan sistem yang baru antar divisi jadi bisa lebih mudah untuk pengambilan data karena nanti akan menjadi satu ERP sistem. Yang ketiga adalah meningkatkan visibilitas stok barang dan pelacakan aset. Dengan pengembangan sistem logistik yang baru ini, visibilitas stok ini lebih mudah karena memang tidak perlu penginputan manual dan juga pelacakan aset juga lebih mudah karena sudah diinput langsung ke dalam sistem ERP tersebut. Standarisasi proses logistik di seluruh organisasi, dan yang ini adalah karena memang Julong Group Indonesia itu ada beberapa unit bisnis sehingga harus dilakukan standarisasi prosedur operasional khususnya di bidang logistik untuk semua site. Jadi eh, pengaturan dan pengawasannya lebih mudah. Yang keempat adalah memperkuat komunikasi dan kolaborasi antara saya dan HO. Yang kelima adalah mengotomatisasikan dan menyederhanakan proses laporan. Solusi pemodelan baru sistem informasi logistik. Solusinya adalah penerapan SAP terintegrasi penuh. Memang SAP ini sudah diterapkan di beberapa unit bisnis, tapi belum keseluruhan unit bisnis. Jadi SAP ini harus diterapkan secara menyeluruh dan juga di-upgrade dengan uh, fitur dan tambahan fitur-fitur terkini. Jadi SAP itu lebih advance dari SAP yang sekarang sudah digunakan. Yang kedua adalah portal kolaborasi dan dashboard logistik terpusat. Dengan adanya dashboard logistik, jadi seluruh kegiatan ekspor maupun impor lebih mudah dipantau dan juga lebih mudah dikoordinasikan jika memang ada masalah. Yang ketiga adalah integrasi antarmuka API atau middleware. Dengan integrasi API ini, memang kami masih menggunakan beberapa sistem selain SAP.
Dengan mengintegrasikannya SAP dengan sistem yang lain ini lebih mempermudah pekerjaan. Jadi sehingga tidak double input antara sistem yang satu dengan sistem yang SAP yang paling digunakan sistem SAP. Tapi eh, jika kita mau menggunakan beberapa sistem yang tidak terintegrasi, adanya proses double input atau triple input dan itu tidak mengoptimalkan, tidak mengefisiensikan proses kerja. Lalu adalah alur kerja, terotomatisasi dan kontrol persetujuan dengan SAP. Nah, ini adalah perbandingan antar permasalahan utama, kondisi saat ini, dan juga kondisi usulan jika menerapkan sistem SAP secara penuh di beberapa unit bisnis. Yang pertama adalah visibilitas stok pada kegiatan ekspor. Yang sebelumnya adalah mengandalkan manual report dan tidak terlihat di SAP. Dan untuk usulannya adalah visibilitas real time di SAP dan data juga selalu akurat. Yang kedua adalah akurasi data barang ekspor. Pada kondisi saat ini adalah kurangnya akurat dan perlu double check ketika uh, sebelum pemuatan. Untuk usulannya adalah data harus sangat akurat, inputnya terverifikasi, dan juga mengeliminasi double check. Yang ketiga adalah integrasi kontrak pembelian pada kegiatan ekspor. Pada saat ini untuk kontrak pembelian diinput secara terpisah dari SAP, jadi si pembuat kontrak akan menginput dua kali. Jadi penginputan SOS pada sistem OA dan juga sistem SAP. Jadi untuk usulannya itu terintegrasi penuh API-nya antara OA atau SAP ataupun pakai SAP saja. Dan juga SAP ini juga bisa terhubung ke logistik dan bagian keuangan. Lalu yang keempat adalah integrasi data antar divisi. Yang kondisi saat ini adalah sulit menarik data, sistem antar divisi terpisah. Untuk usulannya itu adalah integrasi data semua modul dan divisi dalam satu ERP atau SAP dan juga mungkin bisa mengintegrasikan API-nya jadi bisa langsung terhubung di SAP. Beban laporan untuk poin kelima adalah terlalu banyak form report manual dan input berulang. Usulannya adalah pelaporan otomatisasi di SAP dashboard. Yang keenam adalah koordinasi pembelian impor, pembelian tiba-tiba kurang koordinasi. Usulannya adalah menggunakan SAP procurement. Yang ketujuh adalah kontrol pembelian site. Kondisi saat ini adalah purchasing site beli tanpa persetujuan HO. Sama usulannya yaitu menggunakan SAP procurement. Yang kedelapan adalah pelacakan aset impor. Kondisi saat ini adalah sulit dilacak karena sistem SAP belum menyeluruh. Usulannya adalah pelacakan aset end-to-end di SAP Asset Management di semua site. Yang kesembilan adalah komunikasi perpindahan aset. Tidak dikomunikasikannya ke HO pada saat perpindahan antar site. Usulannya adalah komunikasi antar HO, tracking, lokasi di SAP Asset Management. Yang terakhir adalah komunikasi pimpinan antara site dan HO. Kurangnya komunikasi proses terhambat. Usulannya adalah kolaborasi real time melalui dashboard dan alur kerja SAP dengan komunikasi terstruktur. Manfaat jika menggunakan SAP Advance untuk keseluruhan unit bisnis adalah peningkatan efisiensi operasional yang signifikan. Jelas mengeliminasi beberapa manual input dan juga triple input, double input atau triple input yang menyebabkan kondisinya berulang padahal satu data atau satu laporan, jadi dia akan lebih meningkatkan efisiensi operasional yang secara signifikan. Yang kedua, akurasi data yang lebih tinggi dan real time. Dengan satu sistem, semua bisa melihat datanya tidak terpisah-pisah antara laporan, antar site yang antar sistem juga. Jadi dengan terintegrasinya sistem ini, akurasi data akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah visibilitas end-to-end rantai pasok yang komprehensif. Dengan menggunakannya SAP dari hulu ke hilir, visibilitasnya itu lebih terlihat jelas. Jadi bisa tahu dari mana jika ada masalah bisa segera diperbaiki. Yang keempat adalah koordinasi dan kolaborasi antar divisi yang lebih baik. Dengan mengimplementasikan sistem informasi yang baru, koordinasi dan kolaborasi antar divisi itu lebih baik karena dia mengambil satu data
satu interface, jadi pengambilan datanya juga lebih enak. Yang kelima adalah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dengan visibilitas data yang baik, akurasi data yang akurat, yang lebih tinggi dan secara real time, para pimpinan itu lebih cepat mengambil keputusan uh, berdasarkan data yang sudah baik dan bagus di SAP-nya. Kesimpulannya adalah permasalahan logistik ekspor dan impor yang dihadapi saat ini berakar pada kurangnya integrasi sistem dan juga komunikasi yang kurang optimal. Ketergantungan pada proses manual dan sistem yang terpisah menyebabkan inefisiensi dan ketidakakuratan data serta hambatan dan koordinasi yang berujung pada biaya operasional tinggi dan potensi kehilangan peluang. Solusi pemodelan baru yang berpusat pada implementasi SAP yang terintegrasi penuh didukung oleh portal kolaborasi dan otomatisasi alur kerja, menawarkan jalan keluar yang komprehensif. Dengan menerapkan sistem ini, perusahaan akan beralih dari operasional yang reaktif dan tidak efisien menjadi proaktif, transparan, dan sangat efisien. Perusahaan bisa beroperasi secara proaktif, transparan, dan jauh lebih efisien dari sebelumnya. Manfaatnya bukan sekedar soal hemat biaya atau data yang lebih akurat, tetapi juga tentang bagaimana masing-masing divisi bekerja sama dengan lebih kuat. Perusahaan dapat mengambil keputusan lebih cepat dan punya kontrol bisnis yang jauh lebih baik secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.